Oke, selanjutnya nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya, seorang mentor yang luar biasa ya, dari Surabaya, dulunya penjual PC di Bajakan, Masya Allah ya, dulunya sampai jual PC di Bajakan, ya, dikejar-kejar hutang, dan Alhamdulillah luar biasa lewat wasilah usaha ini, beliau jalankan usaha ini sekeluarga sukses. Ada istrinya, ada anaknya, bahkan anaknya sering banget tuh viral di TikTok ya. Nama anaknya Mas Kausar kalau teman-teman lihat di TikTok ya. Dan sekarang bukan cuman sukses, bukan cuman bangun rumah, bukan cuman aset yang banyak di mana-mana, tapi beliau juga membantu para mitra-mitranya untuk sama-sama berhasil ya. Langsung saja Pak Didik, sudah standby Pak Didik Setiawan, silahkan. Alhamdulillah sudah standby Bang Isan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini saya diberi kesempatan, suatu penghormatan bagi saya terhadap Bapak Ibu semuanya untuk memberikan sebuah cerita yang mungkin ya juga sumber inspirasi, motivasi dan kiat-kiat sukses seperti yang alhamdulillah yang kita dapat ya. Dan sebetulnya kita hanya sharing saja, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi bukan bermaksud menggurui, karena beliau-beliau seperti Bang Iksan, Coach Rukan ya, dan teman-teman yang hadir di Zoom ini saya lihat juga adalah mentor-mentor yang sangat luar biasa, dan yang sebelumnya adalah guru-guru saya juga ya, termasuk Assalamualaikum Coach Rukan ya. Dari beliau juga saya banyak belajar ilmu komunikasi, komunikasi efektif dan lain sebagainya, bagaimana cara presentasi yang bagus ya, termasuk dari beliau. Dan alhamdulillah jasa-jasa beliau ya kita praktekkan ya ketika kita presentasi, kita di panggung dan lain sebagainya ya, ya sangat bermanfaat sekali. Dan terbukti ya bisa sukses melalui program BES maupun belian ini ya, sehingga bisa mewujudkan cita-cita kami, yaitu terutama uh, melunasi hutang saya ya, melunasi hutang kami yang kami dapat ya, dari hutang ini lumayan cukup banyak sekali pada waktu itu. Hutang kami sebelum kenal bisnis Best Brilliant ini adalah 1 miliar, Bapak Ibu semuanya ya, hutang yang cukup luar biasa menurut saya. Seumur hidup saya baru kali itu ya saya mendapatkan hutang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya sebesar 1 miliar. Ya, akibat apa? Akibat dari sebuah bisnis investasi yang saya temui loh, selalu berakibat bodong ya, selalu merugi ya, selalu berakibat fatal terhadap keluarga kita, finansial kita, porak-poranda dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan di awal yang mereka omongkan ya, para apa ya, investasi yang berkedok MLM menurut saya ya, investasi yang berkedok multi level jaringan dan atau networking, padahal adalah murni investasi ya, di mana investasi itu ketika saya mengikuti program investasi itu saya tertipu sampai 1 miliar, sehingga aset-aset saya ya berupa rumah, pernah juga punya mobil dan lain sebagainya, semuanya tersita ya. Dari semuanya disita itu masih sisa sekitar 1 miliar. Jadi ya cukup tragis sekali dari sebuah bisnis investasi ini ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami akan cerita apa kiat-kiatnya dan lain sebagainya, sambil edukasi juga, karena apa, dalam setiap prospek atau setiap kita perjalanan menjalankan bisnis ini ya, kita akan memprospek orang dan lain sebagainya, pasti akan kejadian Bapak Ibu mau memprospek justru akan dibalik Bapak Ibu yang diprospek. Jadi Bapak Ibu ya perlu mengetahui bahwa investasi itu ya selalu menurut saya tidak ada
apa ya, tidak ada izin, karena investasi itu dalam naungan. Kalau dalam dunia trading itu regulatornya adalah Bapepti, kalau dalam dunia apa ya, keuangan itu perbankan dan lain sebagainya harus ada OJK, Menteri Keuangan dan Kemenkumham dan lain sebagainya, semuanya harus lengkap. Dan menurut saya investasi itu hanya dari perbankan berupa deposito, reksadana dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya berbisnis investasi pada waktu itu ya. Jadi untuk pondasi awal ya, ini saling nasihat menasehati Bapak Ibu ya, ya cukup menjalankan bisnis brilian ini dengan mungkin Bapak Ibu lagi mengerjakan profesi utama dan lain sebagainya, sudah di situ aja yang jadi karyawan sambil jalankan bisnis brilian ini, yang sambil berdagang ya jalankan bisnis brilian ini, tidak usah macam-macam dengan bisnis-bisnis lainnya yang kurang jelas dan lain sebagainya ya. Dan melalui bisnis Base Corporation, melalui program Base maupun belian ini, hutang saya 1 miliar tersebut alhamdulillah sudah lunas ya. Karena apa? Karena saya mendapatkan ya lumayan banyak ya yang tidak pernah kami dapatkan ketika jualan kaset, yaitu sekitar 10 miliar saya dapatkan selama menjalankan bisnis Base Brilliant ini ya, dalam kurun waktu ya 7 tahun ya, dari mulai tahun awal 2019 sampai sekarang, hampir 7 tahun yang kita lakukan ya, kita menjalankannya. Dan alhamdulillah ya cukup cukup saya katakan sukses kalau dibandingkan dengan dengan jualan kaset. Kalau dibandingkan dengan Elon Musk ya masih kayak Elon Musk ya, tapi kalau dibandingkan dengan jualan kaset, saya merasa cukup bersyukur, sangat bersyukur dengan adanya Base Corporation, PT Base dengan program Base maupun belian itu sangat bermanfaat sekali untuk keluarga kita ya. Jadi latar belakang saya adalah penjual kaset ya, penjual kaset seperti yang dikatakan Bang Isan tadi ya, penjual kaset DVD bajakan ya. Jadi dari Gresik, nama saya Didi Setiawan, ya, istri saya Nurhayati, anak saya namanya Kausar. Sekeluarga ini ya, 3 orang ini kita menjalankan ini dalam kurun waktu yang tadi saya utarakan ya, alhamdulillah ya sudah mendapatkan. Dan anak saya juga Mas Kausar itu ya, itu sendiri ya, jadi dari penghasilan sendiri itu setelah saya tanya sekitar kurang lebih 4 miliar yang didapatkan dalam kurun waktu sekitar 2 tahunan ya, 2 tahunan jalan ini. Jadi cukup besar kali ya yang kami dapatkan di bisnis Base maupun belian ini. Dan di program belian ini juga lumayan ya, kita dapatkan beberapa reward ya, 10 motor sama 3 star belian ya, dan bonus sponsor, bonus pasangan, dan bonus pengembangan level, dan bonus prestasi ya, setelah saya akumulasi ya hampir sekitar 800 juta ya dalam 6 bulan ini ya kita menjalankan bisnis belian ini. Dari bisnis belian menurut saya juga tidak kalah hebatnya juga dengan bisnis ya program awal, yaitu program champion. Jadi belian juga luar biasa ya, untuk tetap kita fokus menjalankan program pilihan ini. Jadi diawali dengan hutang yang 1 miliar itu pada waktu itu ya agak-agak gundah ya, sebelum kenal PT Base. Bayangkan Bapak Ibu ya, ketika eh, punya penghasilan dengan jualan kaset ya, per hari berapa, per bulan berapa ya, tapi ketika kena 1 miliar ya, utang 1 miliar, sangat-sangat terpukul, saya sangat-sangat terpukul ya. Dan berbarengan ya, musibah itu berbarengan dengan toko kaset saya bangkrut total. Karena apa? Toko kaset itu kalau orang kalau orang apa
jualan itu menurut saya jualan offline, ya jualan offline, sedangkan pada waktu itu Facebook sudah merajalela, ya YouTube, TikTok, ya dan lain sebagainya sudah bisa mengakses semuanya, ya ketika ingin berkaraoke, melihat film dan lain sebagainya, sehingga berbarengan dengan itu bisnis kaset saya hancur total, bangkrut total, alih-alih kepingin program apa bisnis investasi kena tipu juga sampai 1 miliar, jadi sudah jatuh ketimpa tangga kita itu pada waktu itu, jadi pengangguran, banyak utang dan lain sebagainya, ya bisa dikatakan pada waktu itu kita hampir tidak ada solusi, terus terang tidak ada solusi, ya tidak ada solusi. Dan ya kita pernah bercerita sama Kusrukan dan teman-teman, mungkin mengetahui ya kisah tragis saya ingin mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya ya pada waktu itu, dengan apa, dengan orang kalau itu kan sudah selesai ini, ya selesai ya masalah ini, ternyata tidak saya lakukan, ya jadi saya lebih meningkatkan keimanan saya, ya lebih meningkatkan ibadah kita, ya, sholat malam dan lain sebagainya, dan alhamdulillah ya melalui proses yang luar biasa, ya sholat dan lain sebagainya, akhirnya petunjuk datang dari tetangga, menawarkan sebuah program usaha bahwa perusahaan ini mempunyai visi misi yang mulia, yaitu membantu umat lunas hutang dan riba. Ya, jadi saya terobsesi, ya, tertarik dari melunasi hutang dan riba. Ya, sejarah, ketika saya apa ya mengetahui sebuah perusahaan kok baru kali ini ada perusahaan yang visi misinya menurut saya unik sekali, yaitu melunasi hutang dan riba. Ya, sehingga saya mengikuti program presentasinya, sehingga saya juga memutuskan untuk bergabung. Saya mempunyai semangat, ya, semangat hidup, semangat untuk menjalankan usahanya, semangat bergerak, bahwa saya yakin dengan market plan yang ada di PT BES ya pada waktu itu, ya saya yakin bisa akan melunasi hutang-hutang saya dalam kurun waktu yang terus terang belum saya ketahui, tapi saya mempunyai keyakinan di awal, ya bahwa dengan market plan seperti itu, ya dengan poin tidak angus, ya akumulasi tanpa batas waktu dan lain sebagainya, saya yakin hutang 1 miliar saya akan lunas. Jadi obsesi saya terus terang, tergerak hati saya mengikuti PT BES ini, ya tidak terpengaruh mobil Pajero dan lain sebagainya itu dulu, ya mohon maaf, karena saya sangat tertarik sekali dengan kalimat ingin melunasi hutang dan riba pada waktu itu, ya jadi saya sangat tertarik dengan visi misi ya dari PT BES ini, dan alhamdulillah kita gabung pada waktu itu, ya dan yang saya lakukan pada waktu itu ya seperti yang dikatakan Coach Rukan tadi, sebetulnya kiat-kiat sukses itu sebetulnya mau saya ceritakan, ya yang mau saya ceritakan, dan sebenarnya sudah dijawab oleh Coach Rukan sendiri, yaitu apa ya, ketika saya mengenal PT BES ya mengikuti presentasinya, sebetulnya saya tidak langsung gaspol sekitar kurang lebih 2 bulan, makanya itu saya 2 bulan 3 bulan hampir nggak ada omset, ya nggak ada omset, nggak ada omset. Kenapa? Dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan pada waktu itu yang kami lakukan adalah belajar, ya jadi kiat-kiat sukses ini itu yang kami lakukan adalah pertama adalah belajar dulu, ya jadi tidak bergerak dulu, belajar dulu, mendekati mentor aktif saya, ya Pak Enggar aja sih ya pada waktu itu, ya yang bisa saya dekati, ya dan belum ada seminar, belum ada, jadi menurut saya sekarang ini jauh lebih enak, ya PTB sekarang ini jauh lebih enak sistemnya, apalagi yang berada di Bandung juga sangat luar biasa, sangat enak sekali ya pada waktu itu menurut saya. Tapi saya tidak patah semangat, ya saya mendekati Pak Enggar, kadangkala saya juga ke rumah beliau. Terus terang saya jarang mengundang Pak Enggar, terus terang saya yang ke rumah Pak Enggar untuk apa? Untuk belajar pada waktu itu, ya belajar sama beliau, ya belajar tentang apa, ya belajar tentang market plan,
Jadi Bapak Ibu sebelum bergerak, ya, istilahnya sebelum bertempur di lapangan, Bapak Ibu perlu untuk belajar market plan-nya dulu, ya. Market plan-nya dulu, ya. Itu harus paham mulai bonus sponsor, bonus pasangan, pengembangan level, bonus prestasi, dan bonus apa nih? Setelah bonus prestasi, bonus reward, ya, ada juga vacation dan lain sebagainya, ya. Jadi market plan itu Bapak Ibu harus paham bonus sponsor bagaimana cara mendapatkannya, bonus pasangan bagaimana cara mendapatkannya, bonus apa ini, pengembangan level, bonus reward, ya, reward brilian, bonus dan lain sebagainya, itu cara mendapatkannya bagaimana. Jadi itu semua harus apa ya, harus dipelajari. Nah, tempatnya belajar itu di mana, ya, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Tempatnya belajar ada dua, ya. Ya, yang pertama ada tempat offline, yang kedua ada tempat online, ya. Tempat offline dan ada tempat online, ya. Tempat offline di mana? Biasanya mentor akan menyediakan base camp, ya. Menyediakan base camp, entah itu di rumahnya, ya, entah itu membuat base camp, entah melakukan pertemuan di rumah makan, hotel dan sebagainya yang diatur dengan panitia dan lain sebagainya. Itu tempat belajar offline. Tapi Bapak Ibu yang jauh, Bapak Ibu yang tidak bisa ketemu langsung, Bapak Ibu yang sibuk, ya, Bapak Ibu tidak perlu kecil hati, karena mentor pun, ya, juga akan melakukan duplikasi, ya, melakukan duplikasi. Karena apa? Mentor sukses, mentor dengan berpenghasilan besar dengan laju kecepatan yang tinggi itu pasti akan mempunyai niat untuk menduplikasi, entah dari offline, entah dari online. Dengan apa? Dengan adanya WA grup bimbingan. Jadi ketika Bapak Ibu setelah bermitra, setelah bergabung, pasti akan dimasukkan di grup bimbingannya masing-masing, ya. Di situ Bapak Ibu bisa belajar, bisa konsultasi, bisa telepon, ya, bisa melalui Zoom webinar seperti sekarang ini, ya. Jadi ada bisa Zoom, ya, yang akan dijadwalkan oleh tim masing-masing, dan ada juga melalui apa, WA, ya, melalui WA. Nah, itu jadi di dalam dunia online pun kita bisa memberikan sebuah ilmu, ya, memberikan sebuah ilmu. Dalam dunia offline juga kita bisa memberikan ilmu dalam rangka apa? Menduplikasi kepada teman-teman sekalian. Jadi itu yang kita lakukan setelah saya bergabung di PTBS ini. Saya berusaha untuk meningkatkan business knowledge, ya, pengetahuan ilmu bisnis saya. Yang kedua product knowledge, ya, mengetahui ilmu produknya, ya, baru saya bergerak, ya. Jadi setengah-setengah paham nggak apa-apa, wis bergerak, ya, itu nggak apa-apa. Jadi tapi jangan melupakan belajar, Bapak Ibu, ya. Jangan melupakan training, karena itu kuncinya ketika Bapak Ibu bergerak, ilmunya, pelurunya Bapak Ibu bisa didapatkan dari ketika training, ketika Zoom seperti ini, itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Tanpa belajar niscaya, ya, tidak akan kita itu bisa sukses, ya. Belum ada saya menemui, ya, di mentor di best corporation, ya, best corporation, ya, yang sampai luxury, ya. Beliau itu tidak aktif dalam sebuah seminar, tidak aktif dalam sebuah training, tidak aktif dalam sebuah GSS dan lain sebagainya. Yang saya pastikan, ya, ketika saya kenal dengan mentor-mentor luxury, mereka semuanya itu pasti aktif, ya, pasti aktif dalam sebuah seminar dan training itu, ya. Jadi Bapak Ibu kuncinya itu, ya, sangat mendasar sekali sebetulnya di program bimbingan, ya, dari online maupun offline, training-training, support system seperti itu juga meningkatkan market plan kita, peningkatan ilmu market plan kita. Ya, jadi belajar market plan itu sangat penting sekali, ya. Yang kedua, setelah mengetahui cara market plan-nya, Bapak Ibu belajar cara menjalankannya, cara menjalankan bisnis ini, ya, cara menjalankan bisnis ini
kita lakukan ya setelah Bapak Ibu paham market plan, yaitu promosi, presentasi, follow up ya. Jadi 3 langkah ini yang saya dapatkan dari Pak Enggar pada waktu itu menjadi mentor saya. Ketika saya sekitar 1 bulan 2 bulan ya berguru sama beliau, ya akhirnya saya jalan sendiri pada waktu itu ya. Terus terang benar apa yang dikatakan Kusrukan ya, kalau kita bisa mandiri ya itu sangat cepat sekali. Kalau kita bisa menduplikasi kemandirian ini kepada mitra-mitra kita, itu laju pertumbuhan ya, dari sebuah poin atau reward atau bonus yang lainnya itu sangat cepat sekali ya. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bisa ya belajar market plan ya, setelah itu promosi, presentasi, follow up ya. Setelah itu duplikasikan kepada mitra-mitra Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu ajak, yang Bapak Ibu closing, yaitu apa? Duplikasi untuk bisa promosi seperti Bapak Ibu, duplikasi presentasi seperti Bapak Ibu, duplikasi follow up seperti Bapak Ibu ya. Jadi promosi yang kita lakukan ada 2 ya, yaitu promosi offline dan promosi online ya. Promosi offline ya seperti biasa ya, seperti biasa kita bertemu dengan siapapun, atur jadwal ya. Uh, Kalau ada jadwal seminar, kita akan seminar. Kalau tidak ada dan orangnya tidak bisa sesuai dengan jadwal seminar, kita akan prospek sendiri ya, prospek sendiri ya, bikin oret-oretan seperti yang diceritakan Kusrukan tadi ya, dalam apa ya, pertemuan kopdar itu ya. Jadi siapapun ya yang kita ketemui pada waktu itu ya, kita bisnis ini. Pada waktu itu saya tidak plan dulu di awal ya, rekan kerja, rekan bisnis ya, kita ajak semuanya secara offline ya, secara offline. Terus terang kita belum menguasai dunia online pada waktu itu, dan Mas Kausar masih kecil. Masih kecil, Mas Kausar masih SMP kalau nggak salah itu ya, masih SMP, masih kecil. Jadi belum mengenal dunia bisnis, masih belajar sekolah. Ya, saya berjalan secara offline, ya, belajar secara offline dengan kemampuan market plan, dengan kemampuan ilmu yang saya dapatkan ketika belajar melalui mentor-mentor saya mencoba untuk prospek secara manual, secara biasa, yaitu tanpa seminar. Karena apa? Karena pada waktu itu belum ada seminar. Jadi karakter juga menentukan bisnis ini ya. Bisnis ini sebetulnya gini. Jadi ketika seminar belum ada, kreativitas kita harus muncul, bagaimana bisnis ini tetap bisa jalan walaupun mungkin belum ada seminar dan lain sebagainya. Jadi saya prospek satu persatu ya, tetangga saya dan lain sebagainya ya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah dari beberapa ratus orang ya, beberapa ratus orang, mungkin 2 kampung, mungkin 100 orang lebih, yaitu satu hari saya target berapa orang itu saya kunjungi sih pada waktu itu ya. Dan beberapa ratus orang kita habiskan mungkin dalam kurun waktu kurang lebih ya 1 bulan lebih lah ya. Bayangkan Bapak Ibu, yang ikut ya, yang tertarik lah pada waktu itu ya mungkin sekitar hanya 3 orang ya, yang daftar, yang apa ya, yang gabung ya, atau yang closing, bahasa bahasa sehari-hari kita closing itu hanya 3 orang ya, 3 orang ya, cukup apa ya, cukup pada waktu itu. Kalau dengan bonus ya cuma closing 3 dalam 1 bulan lebih ya, ya cukup tragis ya. Untuk apa? Untuk buat makan, bayar listrik dan lain sebagainya ya, itu itu apa ya, kurang cukup lah pada waktu itu. Tapi ya itu kita lakukan terus menerus, kita lakukan terus menerus ya,
Setelah kita bisa closing ya, kita kumpulkan ketepatan pada waktu itu kita kumpulkan di rumah saya untuk melakukan biasanya kami sebut yaitu home sharing. Jadi ketika sudah promosi, presentasi, follow up ya, closing lah kita lakukan home sharing ya. Home sharing agar teman-teman ini bisa seperti apa yang kita lakukan ya, menduplikasi tadi ya, menduplikasi kepada apa, kepada mitra-mitra kita agar bisa seperti kita, agar bisa sukses ini berkelanjutan ya sampai kapanpun gitu loh ya. Jadi duplikasi itu sangat penting sekali. Jadi closing dan duplikasi itu bergerak secara offline ya, jadi promonya offline, presentasinya offline, ya duplikasinya pun offline ya, dari tatap muka pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah sekian bulan ya, beberapa kalau nggak salah sekitar 4 sampai 5 bulan kami bisa mendapatkan star ambassador pada waktu itu ya di program champion ya. Itu sudah bisa kita dapatkan dan terbentuklah sebuah tim ya yang saya namakan kebetulan adalah tim berlian ya pada waktu itu. Dan berkembang terus ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah sebuah perkembangan dari sebuah jalan promo offline. Jadi bukan merubah ya. Mohon maaf kalau kita dikatakan hanya promosian yang menurut saya keliru ya. Menurut saya itu adalah menambah jalannya bergerak ya. Jadi dulu kita lakukan hanya offline ya, pernah sebar brosur juga saya ya. Yang kedua sekarang ada promosi, presentasi, follow up secara online. Jadi offline tetap bisa dapat, online juga tetap dapat. Istilahnya dulu bergerak satu kaki, sekarang kita bergerak dua kaki ya. Jadi asal apa ya, bisa jalan semuanya, itu justru menurut saya juga tambah lebih bagus. Jadi saya bukan cenderung offline juga, bukan cenderung online, cenderung dua-duanya kita lakukan ya. Dan alhamdulillah ini bukti kita juga fokus pada offline adalah kini kita membangun base camp ya, base camp untuk apa? Untuk melakukan yaitu home sharing, ya, HTS kecil untuk tim berlian saya, ya, terus seminar seminggu sekali. Mohon doanya pada Bapak itu mau kita lakukan, ya, sedikit lagi. Jadi ya insya Allah 1 bulan ke depan ya kita akan gaspol bergerak offline juga ya, dalam rangka apa? Agar menduplikasi secara offline juga bisa, menduplikasi secara online juga bisa ya. Jadi promosi, presentasi, follow up ya. Jadi yang pertama yaitu belajar market plan. Berarti apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu setelah mendaftar ya, saya ulangi lagi dari awal ya. Ya, yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah belajar ya. Yang kedua, praktek dari hasil belajar. Ya, praktek dari hasil belajar itu apa? Karena kita belajar market plan. Market plan itu ada bonus sponsor, pasangan, dan lain sebagainya. Di situ kita diajarkan bagaimana cara meraih bonus-bonus tersebut. Ya, cara meraihnya itu, cara menjalankan dan mengerjakannya untuk meraih bonus-bonus yang disediakan market plan PT Best, yaitu hanya ada 3 cara, yaitu promosi, presentasi, follow up. Ya. Nah, promosinya dibagi menjadi 2, bukan dibagi, dilakukan 2 macam, bukan dibagi. Kalau dibagi kan kita hanya mengerjakan salah satu saja. Saya kurang setuju kalau hanya salah satu. Jadi kita lakukan 2 macam, yaitu promosi offline, ya, promosi online ya. Jadi kita lakukan 2 strategi. Yang kedua, presentasinya pun kita memakai presentasi offline, presentasi online ya. Presentasi online pakai Zoom, presentasi offline-nya pakai seminar. Yang tidak bisa seminar kita ajarin untuk mitra-mitra akan bisa home prospek sendiri ya. Yaitu yang ketiga yaitu follow up ya. Follow up itu apa ya? Memfollow up bagaimana ya, untuk mengarahkan agar bergabung di bisnis ini. Kelanjutan dari promosi presentasi adalah
follow up Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setelah promosi, setelah presentasi tanpa follow up ya, itu seperti kita makan nggak habis ya. Ibaratnya kita itu makan tapi nggak dihabiskan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sempurna, ingin closing ya, jadi harus ada follow up, dan bagian terpenting tidak kalah penting dari promosi dan presentasi menurut saya pribadi ya. Ya, setelah kita lakukan hasil closingnya juga cukup tinggi, yaitu follow up Bapak Ibu. Jadi follow up itu bagaimana Bapak Ibu agar bisa tertarik ya, menarik siapa ini calon-calon mitra ini ya, agar tertarik dengan bisnis kita. Itu bagian dari follow up. Nah, bagian dari follow up ini yang tidak bisa sekali dua kali, mungkin promosi presentasi kita bisa satu kali aja ya, tapi kalau follow up Bapak Ibu nggak bisa sekali dua kali, ya kita lakukan selama-lamanya sampai closing lah itu tadi ya. Jadi yang keempat ini apa yang kita lakukan adalah mengulangi Bapak Ibu. Setelah promosi offline online, presentasi offline online, follow up offline online ya. Yang keempat adalah mengulangi ya. Mengulangi apa? Ya mengulangi promosi offline online, presentasi offline online, follow up offline online, dan volume pengulangannya kapan? Yaitu setiap hari. Kalau Bapak Ibu kepingin closing banyak ya, ya jadi jangan hanya mengandalkan seminar yang hanya seminggu sekali. Bapak Ibu harus bisa presentasi online setiap hari, prospek jadwalkan ketemu dengan orang juga setiap hari ya. Tapi kalau mau sibuk ya Bapak Ibu bisa jalankan online-nya setiap hari, offline-nya seminggu sekali. Artinya bisnis kita adalah berjalan setiap hari, bukan berjalan seminggu sekali ya. Jadi kalau volumenya diperbesar, maka insya Allah ya atas kuasa Allah pasti hasilnya akan jauh lebih besar. Jadi sebetulnya hasil dari sebuah pergerakan adalah bergantung ya atau berbanding lurus dengan jumlah volume pergerakan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau pergerakan Bapak Ibu sekalian hanya seminggu sekali atau sebulan sekali mengandalkan seminar yang diadakan mentor-mentor ya, saya rasa akan cukup lambat bergeraknya. Makanya itu belajar adalah bagian yang terpenting sebelum Bapak Ibu melakukan promosi, presentasi, dan follow up. Tanpa belajar saya kira Bapak Ibu nggak akan bisa. Jangan dikit-dikit mentor, dikit-dikit mentor ya. Terus terang Bapak Ibu akan lambat ya. Kapan nih ada seminar dan lain sebagainya. Nah, apabila calon mitra ya, calon mitra terus nggak bisa seminar bagaimana ya, berarti kita kan harus bisa memprospek sendiri tanpa seminar dan lain sebagainya. Itu saran saya. Kalau seminar sih bagus, siapa bilang seminar nggak bagus ya, seminar bagus, kita bisa bergerak berjamaah ya. Cuma terkadang kan seminar jadwalnya seminggu sekali, terkadang mentor-mentor juga tidak bisa ya, tapi jangan salahkan mentor, nggak bisa menjadwalkan seminar setiap hari, jangan ya. Jadi salahkan kita sendiri yang mana Bapak Ibu ya, tidak mau belajar untuk upgrade bisnis, upgrade pengetahuan bisnis, upgrade pengetahuan produk dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu kan bisa bisa jalan sendiri nih gitu loh ya. Nah, setelah closing, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu harus bisa menduplikasi ya, menduplikasi kepada mitra-mitranya ya. Bagaimana caranya? Mitra-mitranya dimasukkan di dalam grup bimbingan. Agar apa? Agar mendapatkan informasi yang pertama. Informasi apa? Informasi home sharing, informasi belajar home sharing online, home sharing offline ya, seminar offline online, HTS ya, training, jadwal, semua informasi yang berkaitan dengan bisnis PT BES ini kita masukkan di dalam grup bimbingan WA itu. Makanya Bapak Ibu selain mempunyai grup bimbingan calon mitra, Bapak Ibu harus punya setelah closing Bapak Ibu harus punya grup sendiri, yaitu grup WA khusus yang bermitra. Untuk apa? Untuk sharing, konsultasi dan lain sebagainya ya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan ya. Jadi perlu saya ulangi lagi, yaitu apa yang harus kita kerjakan ketika kita
sudah bermitra, baik baru atau lama atau mungkin masih lambat dan lain sebagainya, Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk belajar ya, secara offline maupun online ya. Terus Bapak Ibu harus apa? Belajar cara mengerjakannya atau mempraktekkan ya, mempraktekkan. Terus Bapak Ibu apalagi yaitu mengulangi atau konsisten ya. Jadi kenapa saya itu begitu detail ya, detail padahal kalau bahasa konsisten itu sudah umum ya. Kenapa? Karena terkadang mitra-mitra kita ya tidak seperti kita, yaitu kemampuan bahasa Inggris dan sebagainya, bahasa konsisten aja terkadang mereka belum paham. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang diterima dengan masyarakat awam. Pada waktu itu ya saya pakai ngomong ulangi bukan konsisten. Ya kenapa? Kalau konsisten mungkin kurang paham. Akhirnya saya ngomong ulangi ya, diulangi, diulangi ya. Diulangi apa? Setiap hari. Diulangi setiap hari ya. Terus ada lagi yang bertanya ya, diulangi setiap hari sampai kapan? Nah, ini pokok ya, kalimat pokok ya, diulangi setiap hari selama-lamanya sampai kapanpun juga. Kalau bertanya lagi sampai kapan Pak? Ya akhirnya saya jawab sampai kita tiada waktu ya, sampai kita meninggal dunia dan lain sebagainya, baru kita nggak bisa berbisnis lagi dengan PT BES ya. Jadi kita itu ada komitmen konsisten selama-lamanya setiap hari sampai kapanpun juga ya. Itu namanya kalau kalau bahasa agak selengean lah bahasa, kalau orang Surabaya ngono selengean ya. Ya itu sampai kiamat Pak gitu aja. Ya. Kita mengerjakan belajar sampai kapanpun juga sampai akhir hayat kita, saya bilang gitu ya. Kita bersama-sama, kita bekerja berjamaah ya, itu apa ya sampai akhir hayat kita. Jadi belajar market plan, belajar cara mengerjakannya ya, dan mengulanginya. Nah, untuk mengulangi cara yang saya ajarkan, mau menduplikasi, otomatis mau mengerjakan adalah mau menduplikasi ya. Memang butuh proses ya, tidak semudah itu ya. Dan itu tadi terkadang apa yang dilakukan kita dan para mitra yang lainnya terkadang tidak salah ya, terkadang mereka masih memilih jalan lain yang bukan PTBS dan lain sebagainya ya. Tapi ya itu kemerdekaan ya, yang mau menduplikasi atau tidak. Sebetulnya kita menduplikasi cara kerja kita, yaitu mempelajari market plan, mempelajari cara kerjanya. eh, tapi terkadang para mitra ya kita ya sendiri itu terlalu banyak santai ya, mungkin istirahat dan lain sebagainya, mungkin sibuk dan lain sebagainya dengan alasan ya, ini dan itu. Jadi untuk sukses ada dua kunci Bapak Ibu, dua kunci. Jadi kita pegang kunci, Bapak Ibu juga pegang kunci. Ya, saya punya kunci, Bapak Ibu harus menduplikasi kunci saya. Ya, istilahnya saya mau menduplikasi kepada Bapak Ibu sekalian, kepada mitra-mitra kita. Nah, mitra-mitra kita mau menduplikasi atau tidak. Ketika mitra-mitra kita mau menduplikasi, saya garansi. Ya, jadi garansi itu akan bisa sukses, entah sekitar berapa puluh persennya atau mungkin 100%-nya, atau bisa jadi melebihi saya atau melebihi mentor-mentornya. Itu bisa jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau menduplikasi ya. Jadi ada dua problem ya yang harus diketahui ya. Yang pertama, kita menduplikasi, yang kedua, mitra mau menduplikasi atau tidak gitu loh ya. Jadi kalau ingin sukses seperti mentor-mentor ya, seperti Coach Rukan ya, Bang Iksan dan lain sebagainya yang ada di grup ini juga, atau mentor-mentornya Bapak Ibu, seperti mentor-mentor Bapak Ibu, ikuti arahannya ya, duplikasilah ya, duplikasilah. Kalau mentor tugasnya adalah menduplikasi, kalau mitra adalah duplikasi, meniru atau manut. Kalau bahasa kita sering ya, sering di grup kita yaitu ATMP, amati tiru manut plek. Kita kasih arahan dan lain sebagainya. Kalau nggak ditiru, ya tetap
nggak bisa untuk mencapai garis finish untuk bergerak seperti kita, untuk mencapai hasil yang seperti kita ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan gitu. Menduplikasi, Bapak Ibu harus mau menduplikasi. Jadi kalau seperti kesulitan yang arahan kesulitan tadi, arahan adalah untuk para mentor yaitu menduplikasi. Nah, arahan untuk mitra-mitra yang belum seperti kita atau belum meraih apa yang kita raih, Bapak Ibu harus mau menduplikasi. Ya, mau menduplikasi apa? Menduplikasi belajar market plan, menduplikasi mengerjakannya. Walaupun Bapak Ibu belum bisa sehari seperti kita, sehari sekali, ya, mungkin Bapak Ibu bisa seminggu sekali. Bapak Ibu wajibkan, ya, paksa, menurut saya paksa dirinya agar bisa hadir di support system ya, atau seminar atau training dan lain sebagainya, baik Zoom atau online ataupun offline-nya disediakan mentornya ya. Jadi menurut saya memang agak-agak dipaksa sendiri dirinya itu ya, agar bisa apa? Agar seperti kita, agar bisa teman-teman mentor yang sudah meraih cita-citanya tersebut ya. Mereka punya jalan, mereka sebagai Google Map, sedangkan kita sebagai apa? Sebagai bergerak agar bisa apa? Agar seperti alamat yang di-share, Google Map yang di-share para mentor, kita bergerak sesuai dengan alamat yang di-share para mentor gitu. Jadi kiat-kiat suksesnya sebetulnya hanya seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi sangat apa ya? Sangat sederhana sekali sebetulnya ya. Jadi tidak rumit ya, tidak rumit sama sekali. Jadi kunci sukses ya, saya garis kesimpulan ya. Ya, yang pertama ya, sampai saya catat ini. Yaitu yang pertama adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ceritakan hari ini adalah bentuk dari ikhtiar. Tapi ikhtiar tidak ada ridhonya, tidak ada kuasanya, kita bukan apa-apa. Jadi kunci suksesnya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karakter Bapak Ibu. Karakter itu menentukan, yaitu apa? Karakter sukses. Karakter apa? Karakter mau mengulangi, Bapak Ibu. Mengulangi apa? Mengulangi promosi, presentasi, follow up, dan lain sebagainya. Walaupun hasil, ulangi. Walaupun belum hasil, ulangi. Beda antara tidak hasil dengan belum hasil. Tidak hasil itu menggagalkan diri. Caranya untuk sukses di PT BES ini, Bapak Ibu hanya mengulangi sampai selama-lamanya sampai akhir hayat. Promosi, presentasi, follow up. Caranya gagal pun mudah di PT BES. Jadi saya tunjukkan caranya gagal dan caranya sukses. Kalau caranya sukses, ulangi konsisten sampai selama. Sebagai mentor saya harus mengasih caranya gagal juga, biar memilih ya, mitra itu mau pilih yang gagal, mau pilih yang sukses. Jadi kalau gagal itu mudah. Bapak Ibu berhenti sekarang pasti gagal. Ya, tapi kalau Bapak Ibu belum hasil itu bukan berarti gagal. Belum hasil itu bukan berarti gagal. Kalau tidak hasil adalah berhenti. Kalau belum hasil, besok bisa jadi berhasil. Lusa bisa jadi berhasil. Tahun depan, minggu depan, bulan depan bisa jadi berhasil. Jadi Bapak Ibu bergerak promosi, presentasi, follow up setiap hari selama-lamanya sampai akhir hayat. Ya, itu kuncinya Bapak Ibu ya. Karena itu berkaitan dengan karakter. Karena kunci terpenting sebetulnya bukan di strategi ya. Entah offline entah online itu bukan di situ. Kuncinya adalah di karakter. Karakter atau kalau bahasa yang sering saya sampaikan kepada mitra kita adalah karakter positif ya, atau sikap yang positif ya, atau mindset yang positif dalam keadaan apapun, rintangan, halangan, itu adalah sebuah proses, itu adalah ilmu yang membuat kita bisa bertumbuh ya. Terus yang kedua adalah setelah karakter sukses Bapak Ibu, kendaraan. Nah, kendaraan kan sudah bagus. Bisnis PT BES ini ya, programnya sangat bagus sekali, dengan modal yang cukup murah Bapak Ibu bisa selama-lamanya menjalankan bisnis ini loh ya. Ya, jadi sangat sangat murah sekali ya. Terus mentor aktif, ada mentor aktif dan ada mentor aktifnya ini kan banyak sekali mentor-mentor aktif. Nah, di sini juga banyak sekali ya. Untuk mentor kita tiru ya, kita
apa ya, kita manuti ya, kita konsultasi dan lain sebagainya. Ada mentor pembimbing aktif di sini Bapak Ibu ya, banyak sekali ya. Jadi saya kira itu ada sharing dari saya, komitmen konsisten persisten kepada semua mitranya ya, itu. Gitu aja Bang Iksan dari saya ya, kali ini ilmu dari saya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya sharing karena teman-teman jauh lebih hebat dari saya banyak di sini. Ya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Didik, Masya Allah, tabarakallah ya. Teman-teman silakan nanti kalau ada yang mau tanya, boleh di kolom obrolan, saya siapin waktunya untuk Bapak Ibu yang mau nanya-nanya ya. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman ya, yang pertama belajar. Yang kedua dari apa yang kita pelajari kita lakukan. Yang dilakukannya apa tadi? Promosi, presentasi, follow up, ulangi terus sampai Bapak Ibu menjadi mitra baru ya, harus menjadi pengikut arah kebaikan dari apa yang mentor Anda ajarkan, apa yang mentor Anda arahkan. Anda jadi pengikut yang baik, nurut, manut ya. Kalau Anda sudah punya mitra, maka Anda harus menjadi contoh ya. Itu yang disebut bisa menduplikasikan, jadi harus bisa menjadi contoh. Oke ya, silakan teman-teman yang mau nanya boleh di kolom obrolan ya. Termasuk saya juga pengen nanya sih ke Mas Didik ya. Kan Mas Didik ini kan punya mitra anak sendiri nih, Mas Kausar. Ya, kalau awal gabung Mas Didik sama Bu Nur ini kan Mas Kausar tadi masih sekolah, pasti fokusnya pendidikan. Nah, pertanyaannya dulu bagaimana sih Mas Didik sama Ibu Nur mengarahkan Mas Kausar setelah lulus sekolah sampai akhirnya mau menjalankan usaha ini sampai akhirnya tadi hampir 4 miliar didapetin sama Mas Kausar. Masya Allah ya, 2 tahun ini. Nah, ini kan banyak juga nih mitra-mitra kita ini pasti punya anaknya nih. Ada yang pengen diarahin juga nih anaknya. Nah, dulu Mas Didik sama Ibu Nur gimana sih ngarahin Mas Kausar sampai akhirnya dia menjalankan dan sekarang total profit hampir 4 miliar, boleh diseringkan dong ke kita-kita, silakan Pak Didik. Siap, siap. Saya akan cerita apa adanya tanpa rekayasa bagaimana Mas Kausa prosesnya mulai SMP sampai sekarang ya, setelah lulus SMA dan jalankan sekitar hampir 2 tahun ini berhasil sukses di sini. Yang pertama ketika SMP itu Mas Kausan sering saya ajak untuk home sharing dan seminar sebetulnya. Jadi walaupun dia sebetulnya ya ini ngaku aja nggak tertarik awalnya, tapi ya saya paksa untuk menemani saya pada waktu itu karena apa, daripada anak saya nanti ketika saya seminar, ketika saya tugas dan sebagainya dia apa ya bermain dengan teman-temannya yang kurang nggak karuan lah kalau bahasa Surabayanya, takut ya terjerumus dengan hal-hal ya. Sekarang kan zaman anak muda sekarang kan ya begitulah, sehingga saya paksa untuk menemani saya untuk home sharing, saya paksa untuk menemani saya seminar ya, walaupun dia agak cemberut ya ketika menemani saya pada waktu itu ya. Tapi di dalam seminar dan sharing kita kan ada penjelasan tentang paradigma bisnis ya, mindset ya, itu penting banget sehingga apa, sehingga dia tergerak ya, sehingga terbuka walaupun sekitar SMP SMA itu aja dia sudah bisa mencerna, oh begini nanti setelah SMA itu saya harus bagaimana, setelah lulus bagaimana ya. Jadi dia hitungannya kalau kalau menurut saya matang sebelum waktunya memang matang sebelum waktunya. Jadi SMP SMA sudah saya ajak untuk home sharing dan seminar. Jadi ketika SMA aja itu sudah melakukan sebetulnya, bukan lulus SMA. SMA kelas 3 dia sudah start. Dia sudah start dan dia sudah bisa closing beberapa orang secara offline pada waktu itu. Ya kita lakukan offline. Nah, ya kadang naik turun juga. Naik turun itu bukan masalah mau pindah bisnis lain enggak. Nah, tapi gini, naik turunnya ini ketika ditolak dan lain sebagainya. Ketika kita menawari, dia menawari, terus yang ditawari ngomong rata-rata 90%, ya 90% adalah orang itu kan mesti bilang gini, nggak ada dana, nggak ada modal dan lain sebagainya. Dia curhat.
ya curhat ke saya, ya, kita sebagai mentor dan sekaligus ayah pembimbingnya, bahwa itu adalah hal yang wajar, ya, hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang akan menggagalkan dirimu. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena kalau ditolak itu gagal, ayah gagal lebih dahulu. Saya bilang gitu. Kenyataannya ayah sekarang sukses. Justru penolakan yang banyak itu jauh lebih sukses. Ya, resep untuk sukses di bisnis PT Best ini ditolak yang banyak. Ya, gitu aja. Akhirnya saya, oh gitu ya, ya. Kan yang namanya anak kan belum paham ya, belum paham dan sebagainya. Ya di kita dikira itu adalah sebuah proses kesulitan yang bikin gagal gitu loh. Padahal itu hanya sebuah proses, belum tentu besok menawari orang yang lainnya lagi, belum tentu. Dan alhamdulillah closing bisa menerima apa yang terjadi ketika dia ditolak pada waktu. Jadi itu harus ada. Yang kedua, itu sangat tertarik sekali karena dia itu kan pada waktu itu nyambi YouTuber. Penghasilan YouTuber adalah sekitar 1% banding jutaan orang untuk bisa sukses seperti mereka-mereka para YouTuber, saya bilang gitu. Kalau ini 99% itu bisa sukses, saya bilang gitu. Bisnis PTP adalah networking, MLM, yang masyarakat pada umumnya mereka tidak suka dan sebagainya, ya. Tapi justru networking MLM ini 99% bisa bikin kamu sukses kaya raya, saya bilang gitu. Nah, ketika itu dia bertanya, buktinya mana kalau ayah itu kaya raya pada waktu itu? Ya, padahal ayah kalau ngasih uang saku ke saya ya itu minim banget ya. Saya kalau cerita ya malu sebenarnya. Minim banget ya. Dia bilang uang hasil dari 1 M ya itu sudah kami lunaskan di 5 perbankan. Jadi saya ajak di bank-bank yang untuk melunasi itu. Dia tahu sendiri, saya sempat nangis juga. Jadi perkiraan saya salah sini. Karena dipikir saya cuma omong kosong dipikir jual kesuksesan ya gitu dan sebagainya. Kenyataannya aja masih seperti itu. Kenyataannya masih hanya punya mobil Pajero, beli apa ya, bangun rumah, renovasi rumah aja nggak mampu gitu loh. Padahal katanya sudah luxury. Ini kalau seminar ayah kan bilang seperti itu. Jadi saya ragu. Akhirnya Mas Kausari saya bawa di 5 perbankan untuk melunasi hutang saya tadi. Ya akhirnya dia percaya. Saya tunjukkan juga profit atau keuntungan yang ada di website. Ya dia mengetahui sendiri. Jadi dia itu sebetulnya yang awalnya dia masih ragu terhadap PT Best bayar kita. Ya, saya tunjukkan seperti itu, dia membara semangatnya, naik semangatnya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak muda ya, ya ini menurut saya belum kasep ya, belum terlambat. Yang masih SD, SMP, SMA ya itu diajak aja ke home sharing, seminar itu diajak aja. Mereka suka-sukanya bagaimana. Nah, tunjukkan hari ini atau secepatnya, tunjukkan sebelum anak-anaknya beranjak SMA. Sebelum beranjak SMA atau setelah lulus, usahakan dalam kurun waktu secepat itu Bapak Ibu harus sukses dulu. Nah, kenapa? Terus terang anak itu melihat bukti. Kalau kita nggak bisa membuktikan kita sukses, ya akhirnya sulit juga untuk meyakinkan mereka. Padahal Kausar itu pada waktu itu punya potensi yaitu YouTuber, ya karena dia hanya kurang percaya sama PT Best sama saya, ya. Akhirnya setelah saya tunjukkan, ya jadi branding diri itu juga penting, gitu loh. Branding diri bahwa kita itu benar-benar seorang kaya raya atau seorang sukses di PT Best itu harus ada, ya sehingga orang terdekat seperti anak dan lain sebagainya, ya itu mengetahui kesuksesan Bapak Ibu dengan nyata, gitu loh. Bukan hanya dengan omong dan lain sebagainya, bukan hanya dengan sebuah presentasi dan lain sebagainya. Itu anak saya itu yang namanya Kausari memang agak kritis, ya. Dia minta bukti transfernya, apa, di transfer itu dia minta. Akhirnya saya tunjukkan semuanya. Akhirnya oke, saya akan fokus di PT Best. Dia ngomong sih, lihat dalam kurun waktu nggak sampai 1 tahun lah, ya saya bisa lah. Kalau mobil aja bisa dapat. Ternyata cuma beberapa bulan itu saja, karena geraknya online gitu, Pak. Ya, Bang, gitu. Gitu. Jadi kuncinya ada di Bapak Ibu, ayah ibunya, gitu. Gitu. Oke, mantap. Jadi itu Bapak Ibu ya.
buat teman-teman Bapak Ibu semua yang punya anaknya yang pengen dicempungin, ajak tuh ikut pertemuan. Baik itu home sharing Benar. benar ya, Sistem. atau enggak yang jauh ya kayak kayak gini nih, kayak lagi Zoom juga suruh ikut dengerin. Karena kita tidak pernah tahu nanti akan tiba saatnya ya dia dengan kesadarannya, ya tentunya tadi dengan atas pertolongan Allah, dari Allah semuanya Allah izinkan sehingga akhirnya anak-anak kita juga bisa ikut menjalankan secara serius ya. Mudah-mudahan informasi ilmu yang kita dapatkan malam ini tadi dari Coach Ruhan dan Pak Didik bisa kita amalkan, bisa kita jalankan ya. Oke, terima kasih Pak Didik ya, sehat selalu sekeluarga. Wah, lagi liburan nih, nggak Sama-sama. ngajak-ngajak nih balik Amin. malam. Amin. Pantesan pakai jaket, wah berarti lagi dingin. Biasanya kan kalau di Gresik panas. Dingin. Nah ini benar Dingin teman-teman, kalau sekali. sudah merasakan yang namanya bebas waktu dan bebas finansial, kalau hari ini Pak Didik dan sekeluarga sudah bisa merasakan bebas waktu, bebas finansial, maka insya Allah selanjutnya kita kurang lebih 180 orang ini yang bisa bebas waktu dan bebas finansial bersama Wasilah, Amin. Usaha dan bisnis ini. Oke, Amin. Bapak Ibu, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dadah.